Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana orang bisa melupakan rumah Tuhan? Bagaimana orang alpa terhadap bait Allah? Pertanyaan yang sangat serius. Tapi ternyata fakta yang nyata itu ada dalam kehidupan orang Israel, orang Yehuda. Justru mereka pulang dari pembuangan, justru dalam puncak kebebasan. Bukannya mesti senang dan bersyukur. Inilah sebuah persoalan klasik dalam hidup keagamaan. Namun sebelum lanjut, kita lebih dulu berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami, pimpinlah kami di perenungan kami akan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Hagai 1 sampai 1 sampai 12 ya. Ini akan jadi pokok pikiran kita. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak Imam Besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah, dan mereka juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah, sebab bangsa itu takut pada Tuhan. Kita baca 13-14. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan pada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda dan semangat Yosua bin Yozadak Imam Besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagian ini menjadi amat sangat menarik, bukan? Bagaimana di dalam kehidupan orang-orang Yehuda pulang dari pembuangan. Terbuang di Babel selama 70 tahun itu menyakitkan. Terbuang 70 tahun. Mereka betul-betul mengalami pengujian yang tidak sederhana. Ada yang hidup tetap setia, tapi tidak sedikit yang melacurkan dirinya dan menjadi rusak dalam kehidupannya, baik pribadi maupun rumah tangga. Orang-orang benar seperti Sadrak, Mesah, Abednego ataupun Daniel adalah contoh.
Lalu kemudian pada masa kembali ada Zerubabel, ada Esra, ada Nehemia adalah model. Nah, pada waktu mereka sudah kembali, sudah sampai di Yerusalem, maka kemudian orang-orang Yehuda buru-buru mempersiapkan diri untuk membangun rumah mereka. Lalu kemudian mereka berhenti dan tidak peduli dengan bait Allah karena belum waktunya. Kami masih terlalu sibuk dengan bangunan kami masih terlalu sibuk dengan rumah kami. Jadi tidak ada waktu untuk bait Allah, tidak ada waktu untuk mengurusnya. Susah. Belum waktunya kami kembali membangun rumah Tuhan. Itu alasan mereka. Mengapa? Jawabannya miris. Karena waktunya sekarang adalah membangun rumah kami. Wow. Keblinger, kelewatan, tapi memang itulah mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, itu amat sangat menjengkelkan. Sungguh sebuah tindakan yang tidak semestinya. Sungguh satu cara yang tidak pantas yang mereka sudah kerjakan di sana. Bagaimana mungkin hal seperti itu mereka lakukan? Bagaimana mungkin mereka menodai kebenaran? Tapi memang itulah yang terjadi. Memang itulah yang ada. Mereka mengabaikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mereka melupakan Tuhan. Miris. Tapi itulah kenyataan. Menyakitkan. Tapi itu tidak terbantah. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang Yehuda dengan 1001 alasannya mengabaikan pembangunan rumah Allah dan mereka memikirkan pembangunan rumah pribadi mereka. Sangat berbeda dengan semangat nenek moyang mereka waktu mau membangun bait Allah, Daud. Daud justru mengalami kegelisahan dan berkata, "Ya Tuhan, aku tinggal di rumah yang indah. Bagaimana mungkin aku ada di sini sementara rumahmu, baitmu?" Waktu itu masih kemah sembahyang. Maka Daud berpikir untuk membangun bait Allah. Dia gelisah tinggal di rumahnya di kemewahan, kemegahan, tetapi pelayanan terhadap Allahnya terabaikan. Dia gelisah. Dia mau bangun, hanya saja Tuhan berkata kepada Daud, "Daud, engkau tidak bisa membangun rumahku. Tanganmu berlumuran darah, penuh dengan darah. Salomo anakmu lah yang akan membangunnya." Saudara, menarik. Pada waktu itu Tuhan berkata pada Daud, janjinya tentang Salomo, keturunannya keturunanku, kerajaannya kerajaanku, rumahnya rumahku kekal selama-lamanya. Maka Daud memegang janji Tuhan dan Daud mempersiapkan segala sesuatu. Tangan Daud berlumuran darah, bukan berarti Salomo lebih baik dari Daud. Kita tahu persis hidup Daud jauh lebih baik dari Salomo. Tetapi tangan Daud memang penuh berlumuran darah. Artinya dia harus berperang dari satu perang kepada perang yang lain untuk mengamankan kerajaannya. Khususnya dalam menghadapi Filistin dan yang lain. Maka saudara-saudara, ketika Daud berjaya dalam membangun kerajaan, Salomo meneruskan dan dalam ketenangan Salomo membangun bait Allah yang megah itu. Maka dibangunlah bait Allah itu kurang lebih 42 tahun. Itu kita biasa baca di kitab Yohanes. Nah, tampaknya pembangunan ini sudah dimulai oleh Daud, tapi dasar-dasar dan persiapan segala sesuatunya. Nah, Salomo tinggal meneruskannya. Intinya, bahwa Daud gelisah. Aku tinggal di istana yang enak, dengan kayu yang bagus, tetapi rumah Tuhan tidak. Itulah kemudian kerajaan mulai berdiri pertama dan bait Allah mau didirikan. Sekarang mereka sudah dibuang ke Babel. Mereka pulang dari Babel. Apa yang mereka lakukan? Bait Allah yang sudah berdiri tetapi dirusak itu tidak mereka pedulikan. Sangat berbeda dengan nenek moyangnya Daud ketika mau itu dibangun. Tapi bagi mereka tidak ada waktu untuk membangun. Mereka lebih memikirkan rumahnya. Daud gelisah dengan rumahnya. Saudara-saudara, kepekaan itu memang patut dan dengan mudah bisa dilihat pada tiap orang. Sama-sama Israel tapi beda kualitas imannya, bukan? Begitulah tiap orang Kristen, sama-sama Kristennya, tapi berbeda sekali kualitasnya. Ada banyak orang Kristen untuk makan, ada banyak orang Kristen untuk gaya hidup, ada banyak orang Kristen untuk rumahnya. Habis ratusan juta miliar tidak segan-segan. Kita bisa membeli satu aksesoris yang sangat mahal.
Tetapi miris, sedih, menyakitkan untuk Tuhan. Semua bertahan dan tak ingin mengeluarkan. Wow! Saudara-saudara, saya pikir inilah suatu kesedihan di dalam kehidupan kekristenan. Untuk rumah Tuhan, untuk pelayanan, seringkali orang memberi, tapi yang diberinya lebih besar hitung-hitungannya dari pemberiannya, dan tiap kali orang memberi, sekaligus stempel kekuasaan mau ditanamkan di sana. Padahal yang berkuasa di rumah Tuhan hanya satu, ya Tuhan. Bukan pendeta, bukan donatur terbesar juga. Mari kita belajar mengembalikan semua kemuliaan ini untuk Tuhan. Karena itu rumah Tuhan, ya rumah Tuhan, miliknya Tuhan. Itu sebab bait Allah bukan atas nama PT ataupun keluarga pribadi. Itu nama gereja, pendeta boleh mati. Tapi gedung gereja tetap milik gereja dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Orang datang silih berganti. Saudara-saudara, inilah seharusnya yang kita tumbuh kembangkan dalam semangat keimanan kita. Inilah yang harusnya kita tumbuh kembangkan dalam semangat kehidupan kita. Oleh karena itulah, ini menjadi penting untuk kita sadari. Karena jikalau tidak, Tuhan sudah mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Kamu akan menabur banyak, tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Saudara-saudara, engkau mau berurusan dengan Tuhan, silakan. Kau cari banyak, kau bawa pulang sedikit. Kau makan banyak, tapi tidak pernah kenyang. Artinya, kemampuan menikmati apa yang ada pada dirimu begitu amat sangat rendah atau mungkin minus. Sehingga berapapun punyamu engkau tidak pernah puas dalam hidup. Engkau tertekan. Saya kira begitu mudahnya kita melihat diri kita, bukan? Bagaimana sebetulnya hari-hari kita, hidup kita? Nah, inilah yang mestinya kita pikirkan. Bagaimana mungkin saya orang Kristen rajin ke gereja, ya, nyumbang, tetapi kok ada situasinya seperti ini? Ada orang yang mengalami pengujian keimanan karena kemurnian dan kesungguhan hatinya, dan Tuhan mau memurnikan. Tapi ada yang memang dihukum Tuhan karena kemunafikannya, dan Tuhan membiarkan dia dalam kesulitan demi kesulitan yang dijalani. Hati-hati, jangan sampai kita terjebak di sana, sehingga hidup kita hanyalah menghabiskan umur atau usia di dalam dunia ini, tapi tidak pernah menambah karya yang menyenangkan hati Tuhan. Ini akan menjadi masalah yang sangat serius. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita penting untuk berhati-hati. Supaya jangan pula kita berpakaian tapi tidak sampai panas. Bekerja untuk upah, ya. Yang ditaruh lalu taruhnya pundi-pundi berlobang. Artinya dapat berapa pun habis, dapat berapa pun habis, dapat berapa pun habis. Hati-hati. Belajarlah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan dengan tidak hitung-hitungan. Dan kalau mau berhitung, berhitunglah berapa yang kau dapat, lalu berapa yang kau berikan, dan malulah. Karena terlalu banyak yang kau nikmati untuk dirimu. Kau bangga dengan yang kau berikan, tidak banyak berbanding penghasilanmu. Tapi kau sudah membesarkan dirimu, waktu itu bahaya. Belajarlah menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun dalam kehidupan, karena itu sudah semestinya. Nah, itulah hidup orang percaya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana di dalam realita kehidupan seperti itu, Tuhan menjadi lawan. Karena orang-orang Yahudi membiarkan saja. Bagaimana bait Allah menjadi reruntuhan. Lalu mereka sibuk asyik masih membangun rumah untuk dirinya. Mengapa? Aspek yang kedua. Karena memang mereka hidup bukan lagi sebagai umat. Mereka hidup mandiri dan sangat berorientasi kepada diri. Self-oriented. Mestinya sebagai umat mereka itu God-oriented. Ini enggak. Maka Tuhan mereka pinggirkan. Sekarang diskusi hidup adalah diskusi tentang saya perlu apa? Tuhan kan nggak perlu apa-apa. Saya perlu apa? Allah, rumah Allah itu ada nggak ada masalah. Saya yang perlu apa-apa. Saudara, miris juga ya. Lalu kemudian akibatnya apa? Kita sudah tidak mau pikirkan bait Allah, kita pikirkan diri kita. Tapi ketika orang kemudian di dalam self-oriented membangun bait Allah, yang dibangun gedungnya, tapi bukan bait yang sesungguhnya. Sehingga di bait Allah itu tidak ada Allah bait. Ini pun ironi. Saya pernah mengkhotbahkan bagian itu, merenungkan, kita ajak merenung, bukan? Bagaimana Kristus menyucikan bait suci. Kan lucu kok bait suci disucikan. Nah, itu yang kita beri istilah. Di mana bait Allah tidak ada Allah bait. Itu memang menakutkan.
Maka ketika orang membangun gedung, yang dibangun adalah kemegahan, kemewahan, kebanggaan, organisasi atau personal. Nah, ini juga salah. Tidak salah gedung ibadah, tapi salah minat dan tujuan membangunnya. Jadi jangan pikir kemegahan itulah kemuliaan Tuhan. Bukan. Tapi sikap hati bahwa saya mau memuji Tuhan, menaklukkan diri pada kehendak Tuhan, sehingga saya membangun bait Allah. Yang adalah baitnya Allah, bukan bait saya. Maka yang seperti saya katakan tadi di depan, sehingga pembangunan itu dipersembahkan kepada gereja, menjadi milik gereja sepanjang jabat, sepanjang masa. Saya sebagai pendeta boleh mati, yang lain melanjutkannya. Itu bukan milik saya, bukan milik istri, bukan milik anak-anak, bukan milik keluarga, tetapi milik umat Tuhan. Ya, yang adalah milik Tuhan. Nah, umat itu milik Tuhan, maka Tuhanlah pemilik, penguasa segala sesuatunya di dalam gedung gereja. Itu namanya God oriented. Kalau self oriented, gedungnya saya bangun, tapi kemudian menjadi pribadi. Banyak sekali sekarang kita menemukan orang-orang lalu baku pukul, baku ribut hanya karena aset dari gereja. Itu menyedihkan, saudara. Karena kita menjadi cemoohan bagi orang-orang lain yang melihatnya. Kok bisa ya? Padahal Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. Ini bukan musuh. Malah saudara pun jadi musuh. Miris ya. Kita disuruh mengasihi musuh, tapi saudara kita jadi musuh. Ini yang memang jadi repot, saudara. Karena itu yuk kita mulai lihat, sudah kemana kekristenan kita ini? Sudah di mana kita melangkah, sudah di mana kita berjalan? Untuk personal diri kita, sebagai umat Tuhan, sebagai warga jemaat, ayo pikirkan, sejauh mana sebetulnya engkau menomorsatukan Tuhan dalam finansialmu tadi. Sampai engkau tahu melakukan dan memberi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kedua, sejauh mana engkau mengaudit, mengontrol itu baik-baik, bahwa itu memang untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga tidak asal lempar lalu bilang itu bukan urusan saya, itu urusan hamba Tuhan dengan Tuhan. Loh, kami hamba Tuhan ini juga perlu teraudit. Kami hamba Tuhan ini juga perlu dilihat. Ya, kami juga manusia kok. Jangan membuat kami gelap mata. Kan gitu, saudara. Sehingga check and recheck menjadi bagian dan mewarnai ketulusan di dalam kehidupan gereja. Gereja harus mempunyai semangat itu. Karena memang gereja adalah tempat yang sangat terbuka. Tak ada yang bisa disembunyikan di sana. Nah, itu baru namanya gereja, itu namanya bait Allah. Tidak ada yang terselubung. Semua serba terbuka. Aplikasi bentuk aktualnya adalah apa? Dalam laporan, dalam situasi, keadaan, dan seterusnya. Maka aspek yang kedua saya sebagai pendeta, maka saya pun harus berani mengotokritik diri saya. Membuka diri saya untuk dikritik oleh yang lain. Tentang salah ya. Kalau ada orang memberi usul saya pakai baju ya boleh saja. Tapi kalau kemudian bilang, Pak Bingman jelek pakai begitu, rasanya juga nggak sopan ya. Kalau usul lain lah, tapi yang kita lagi kalau bicara kebenaran. Tapi kalau saya kemudian tidak jujur dalam keuangan, nah itu perlu. Istri saya tiba-tiba ikut pakai uang misalnya, nah itu perlu. Pak sorry, ini kan gereja, kenapa jadi begitu? Wah itu kan bagus, saudara. Sehingga dengan demikian kita tersemangati untuk hidup benar. Dengan demikian kita sungguh-sungguh bergairah untuk membangun rumah Tuhan itu secara penuh, secara utuh. Bukan saja pertama tidak mau membangun atau tidak peduli, atau kita kemudian menjadi peduli dan membangun, tetapi gedung fisiknya yang kita bangun, namun bukan hakikat intinya sebagai sebuah gereja di mana Tuhan ada. Nah ini juga perlu. Sehingga berlapis-lapis kita dijaga, dilindungi. Supaya hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita kenyang memakan yang kita makan dan kita bisa menikmatinya. Kita bisa makan enaknya tok. Tapi kepuasan batin tidak ada. Saya bersyukur pada Tuhan, saudara. Ya. Rumah saya di daerah yang kalau orang bilang, Pak tinggal di mana di sini? Aman ya? Selalu nanyanya begitu ya. Ya, saya pilih di daerah itu supaya saya bisa beli rumah sedikit besar. Kalau saya pergi ke tempat daerah yang cukup baik, ya rumahnya kan jadi kecil. Ya, saya kan mesti tahu diri pakai uang kan begitu. Tetapi saudara saya harus jujur mengatakan saya amat sangat senang dan saya bersyukur pada Tuhan untuk rumah itu. Saya senang banget di rumah. Ya. Apa ketika lagi bangun pagi lalu saya ngurus pohon-pohon dulu ya, saya punya kebun kecil.
Tapi saya tanamin beraneka ragam, gunting, rapikan, letaknya ini jarak segini, lalu ntar di atas ketemu. Saya senang. Ya. Saudara bisa membayangkan dalam jarak 3 meter, di sebelah sini belimbing saya tanam, di sebelah sini jambu, sebelah sini bentuk sudah segitiga ada mangga. Ke sebelah sini sedikit ya ada rambutan. Lalu rambutan dan kulit mangga ini menjadi atapnya buat parkir mobil di bawah. Dan kalau duduk pun jadi bisa sedikit lebih teduh. Enak. Menyenangkan. Lalu kalau angin bertiup namanya kena ke pohon, wah sejuk kan gitu kan. Ya masuk ke dalam rumah juga sama. Saya senang. Saya juga nggak tahu kenapa saya senang. Tapi yang saya tahu saya betah di rumah. Ya, saya suka bermalas-malas di rumah. Akhirnya yang saya pahami cuma satu. Karena memang pembangunan rumah kami penuh dengan hal-hal yang luar biasa, Tuhan berkati begitu ya. Ada aja jalan sampai itu selesai. Maka rumah hanyalah fenomena yang kelihatan. Oh itu rumah. Rumah itu tidak jadi terlalu penting. Ada yang lebih penting ke dalamnya. Eksterior, interior. Luarnya bagus, dalamnya elek. Lebih enak, luarnya kurang enak. Ngeliat tapi ke dalam, wah kan gitu. Itu surprise namanya. Tapi apalah artinya eksterior dan interior? Ada yang lebih penting, suasana dalam rumah. Orang yang ramah menyambut dan seterusnya. Suasana dalam rumah itu paling penting. Teduh nggak kita di situ? Habis dari situ kita bergerak lagi. Bukan saja suasananya. Relasi antar orang rumah itu seperti apa? Jangan cuma suasananya ada musik, seneng dibikin gitu ya. Tapi relasinya elek. Sesudah relasi dalam rumah itu kasih menjadi kenikmatan tidak? Nah, kalau ada kasih di situ itulah kenikmatan luar biasa di rumah. Nah, itulah yang kita bilang rumahku, istanaku itu. Bukan sekedar slogan, tapi ada kenikmatan dan kepuasan. Kita bisa menikmati. Thanks God. Itu bukan prestis, itu rumah itu bukan kebanggaan nih loh rumah saya, bukan. Tapi saya di dalam rumah saya merasa puas dan merasa nikmat. Banyak rumah yang sangat luar biasa. Orang datang terkagum-kagum, tapi yang di dalam rumah mungkin tidak pernah tinggal di dalamnya atau tidak dalam kebahagiaan yang penuh. Yuk kita belajar yuk. Sehingga kita menemukan kebenaran. Gimana caranya Pak? Belajarlah mengutamakan Tuhan, God oriented tadi. Supaya jangan lagi kita membangun rumah kita terlalu luar biasa tapi lupa pada rumah Tuhan. Atau sebaliknya kita membangun rumah Tuhan tapi lupa bertanggung jawab terhadap apa yang kita berikan. Lalu kita melepaskan begitu saja sehingga justru menumbuh kembangkan kesalahan atau mungkin bahkan kejahatan. Seperti yang terjadi juga di dalam kehidupan orang Israel. Ya, di mana para imam memakan suap sampai Tuhan marah dan menghardik mereka semua. Nah ini yang menjadi penting saudara. Sehingga dengan demikian kalau kita saling mengawasi, kita bersama-sama, kita akan sama-sama tenang. Hidup itu akan sama-sama nyaman. Sakit ditegur, tidak enak dikritik. Ya, tapi biarlah sakit tidak enak, seperti makan obat sajalah ya. Mana ada obat yang kita pengen lalu rindu mau makan obat itu, rasanya rasa kacang goreng. Kan nggak begitu. Namanya obat ya kagak enak lah. Tapi ya obat menyembuhkan. Marilah kita mengutamakan Tuhan lebih dari apapun supaya apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itulah dikatakan bagaimana Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Kekeringan akan diaturnya menjadi kebahagiaan bagi orang yang percaya. Ya. Sehingga apa yang kita kerjakan keringat kita menjadi bahagia. Tapi jangan sampai keringat kita jadi sengsara. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita merespon kepada kebenaran firman dengan Tuhan, dengan cara bertanggung jawab. Berikan apa yang bisa engkau berikan, awasi yang kau berikan apakah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, biar segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang menjadi sangat penting di sana. Tidak umat, tidak saya sebagai pendeta, tetapi yang penting adalah Tuhan. Dialah pemilik segala-galanya. Dengan saling mengawasi, kita akan saling menyelamatkan pada diri kita masing-masing. Dan membangun satu kemuliaan Tuhan yang sejati. Dan bukan asal-asalan. Camkanlah, pikirkanlah. Jangan sampai terlalu asik-masik membangun istanamu sendiri. Tapi lupa pada rumah Allah yang suci.
Lihat sekitar kita, bangun. Karena jangan lupa ya, saya selalu suka istilah gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Sehingga ada lagu anak sekolah minggu ya, gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Semoga kita menemukan bait Allah yang sejati itu, itulah gereja yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman hidup. Terus ajar kami hidup di dalamnya. Dan biarlah bait-Mu menjadi tempat kesukaan penuh, di mana Tuhan dimuliakan, bukan dengan perabotan, tetapi dengan sikap hidup kami yang benar dan menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sebagai gereja-Mu. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita. Biar Tuhan menolong kita sampai di pertemuan berikutnya. Terus dukung apa yang bisa kita kerjakan bersama. Shalom.